Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi buat semuanya. Pagi ini diguyur hujan guys. Hujan pagi-pagi seger. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang rasa. Rasaku, rasamu, dan rasa semuanya. Jadi yang berhubungan dengan rasa itu kan sebenarnya gaib, guys. Bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Contohnya, misalkan kita sakit kepala, pusingnya itu 7 keliling. Nah, pusing itu bisa kita rasakan, tetapi bentuk pusing itu seperti apa kita kan tidak tahu, cuma bisa merasakan saja rasa pusingnya itu, kan. Begitu juga dengan rasa-rasa makanan, contohnya gula, itu memang ada bentuknya dia. Tapi yang berhubung dengan rasa manisnya itu tadi, bentuk yang berupa rasa manis itu seperti apa, itu juga kan gaib, tidak terlihat. Terus lagi contohnya banyak lagi orang merasakan cinta, sayang, itu juga sama. Jadi bisa merasakan, tetapi wujudnya itu seperti apa. Tapi sebenarnya di sini kita tidak sadar. Semua rasa itu kan zat energi yang ada di setiap diri manusia. Dan begitu juga dengan rasa sedih, ya bla bla bla, banyak lah yang dinamakan dengan rasa. Tetapi kalau yang berurusan dengan rasa itu semuanya gaib, tidak bisa diwujudkan ataupun tidak bisa dilihat, cuma bisa merasa dan merasa. Ya kalau misalkan dari sumbernya, contohnya rasa dingin gitu kan, dingin karena angin, ya kita bisa merasakan dinginnya tetapi tidak bisa melihat bentuk dinginnya itu seperti apa. Tapi sumbernya misalnya contohnya dinginnya karena dingin kena angin gitu kan, dingin karena kena air hujan, dingin dengan ya kena yang lain-lain gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan ketuhanan juga semuanya itu kan gaib, bisa kita rasakan, tetapi wujudnya itu kita tidak bisa melihat. Tapi simple sih di sini, kalau memang kita mau melihat wujud-wujud, ya ibarat kata Tuhan itu kan cuma satu, ya Allah itu cuma satu. Bisa merasakan di mana, atau kita rindu gitu, kangen sama Allah gitu kan. Allah itu sebenarnya nggak ada di atas langit ataupun di surga. Allah itu ada di kehidupan kita, karena Allah itu kan Sang Maha Hidup itu sendiri yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini gitu. Jadi Allah itu sendiri yang Maha Hidup. Jadi kalau kita mau hidup nyaman, tenang, bahagia, berarti kan harus mendekati Sang Pemilik yang memberi kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian, dan lain-lain. Untuk berkomunikasinya itu sebenarnya mudah, simple, dengan kita melihat, ya kalau kita kangen, rindu, atau ingin melihat, nggak usah lah ingin melihat Allahnya, tapi lihatlah ciptaan-ciptaannya.
contohnya ciptaan-ciptaan Allah itu kan banyak ya, ya berupa alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Karena yang Allah buat itu manusia nggak bisa buat. Manusia cuma bisa membuat teknologi canggih. Tetapi sumber-sumber teknologi itu tidak bisa manusia buat. Tetap ada energi yang mengalir di dalam teknologi itu. Contohnya kayak jaringan-jaringan kota, sinyal, dan lain-lain. Terus juga listrik, ya kan? Itu kalau tidak ada energi-energi dari sang pemilik energi itu tersebut, semuanya itu tidak akan terjadi. Ya kalau misalkan kita rindu, kangen gitu kan, kita menjadi penggemar ya Tuhan atau Allah itu sendiri. Kalau kita rindu, kita tinggal melihat aja ciptaan-ciptaannya berupa alam, tumbuh-tumbuhan, gunung, manusia, dan lain-lain. Karena yang Allah buat itu manusia itu tidak akan bisa membuat gitu kan. Ya intinya seperti itu saja. Ya kita lihat nih di belakang kan ada pohon jagung gitu kan. Mungkin manusia bisa menanam, memupuk, tapi yang menumbuhkan, yang membesarkan dan memberi buah itu tetap energinya Tuhan itu sendiri, ya kan. Makanya kalau dinamakan Tuhan itu Sang Maha Hidup, berarti kehidupan ini juga kehidupan kita, kehidupan kalian, kehidupan semuanya itu ya milik Sang Maha Hidup itu tersebut gitu kan. Untuk masalah rezeki ini contohnya. Nah kalau masalah rezeki ini kan manusia itu kan diciptakan, dibentuk dalam rahim itu karena sejak berumur 40 hari di dalam kandungan. Itu rezekinya, jodohnya, ajalnya, dan lain-lain semuanya itu sudah ditentukan sejak 40 hari di dalam kandungan ia diciptakan. Ini kadang-kadang manusia ya itu tadi ada yang santai gitu kan, tidak terlalu ngoyo-ngoyo, tapi rezekinya lancar seperti air itu mengalir, nggak pernah ada putus-putusnya. Karena memang sudah ditentukan dari ia diciptakan, dari ia dibentuk, dari ia dibuat, ya kan. Ada juga yang dia mencari rezeki sampai banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki, tapi dapatnya segitu-gitu aja. Ya memang sudah ditentukannya seperti itu gitu. Tapi ada yang untuk merubahnya sebenarnya, nasib. Nah makanya di sini kan ya Allah sendiri memberikan ibarat kata negosiasi lah ya. Negosiasi itu nasib kita itu berupa, nasib itu kan banyak. Jadi kalau memang yang sudah ditentukan itu memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Tapi di sini masih bisa ditentukan oleh kita sendiri, yaitu berupa nasib, ya kan. Kayak jodoh juga sama sebenarnya. Kalau memang kita mau berusaha yang lebih baik, ya pasti dikasih yang lebih baik. Begitu juga dengan nasib kehidupan. Kalau kita mau terus berusaha yang lebih baik, walaupun memang tadi udah ditentukan dari 40 hari dalam kandungan, tetapi kita di situ bernegosiasi, mendekat gitu kan, mendekat kepada si penentu itu tadi. Dan di situ kita sambil terus berusaha dan terus berkomunikasi. Akhirnya kan karena yang dinamakan Tuhan itu kan maha adil, maha bijaksana, dan maha penyayang. Otomatis dengan dekatnya kita di situ, yang tadinya memang kita ditentukannya segini, begini, dan akhirnya kan akan dirubah gitu kan. Dirubahnya itu yang tadinya kaki buat kepala, kepala buat kaki, jadi dibalik gitu. Karena ya itu tadi energinya dia itu yang berusaha selalu mendekat.
yang terus berusaha, intinya selalu mendekat. Sebenarnya tujuan kita hidup yaitu tadi, mengenal siapa sih kita, siapa diri kita, dan untuk apa kita diciptakan, kan itu. Dan selebihnya yaitu tadi, kalau memang kita udah tahu ke titik itu, apa sih yang tidak dipermudah gitu kan. Karena kan ya itu tadi, dari yang dibahas di awal tadi, Tuhan, Allah, yaitu Sang Maha Hidup itu sendiri. Nah, di dalam diri manusia dinamakan makhluk yang paling sempurna yang Allah buat itu, yang Allah ciptakan, yang Allah bentuk, dan sampai kutiupkan sebagian ruhku ke dalam diri manusia itu kan sebenarnya manusia itu makhluk yang benar-benar paling istimewa. Tapi kalau dia sudah mengenal siapa dirinya dia itu sendiri, oke, kalau masalah takdir itu kan, ajal, maut, jodoh, dan lain-lain, memang setiap makhluk, setiap manusia itu sudah ditentukan dari 40 harinya di dalam kandungan itu tadi. Tapi semua itu bisa dirubah. Nasib kita masih bisa kita rubah menjadi lebih baik gitu kan. Karena ada ya, karena kita nggak tahu gitu kan, karena kita nggak tahu, pada akhirnya kita putus asa, merasa kok usaha saya begini-begini saja, tidak ada hasil, tidak ada bla 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 bla, atau tidak ada peningkatan, bahkan selalu terbentur ke hal-hal yang sama. Sebenarnya sih simpelnya itu kita itu harus semakin peka. Semakin pekanya itu dari perjalanan, pengalaman, itu semuanya kan ilmu. Karena guru sejati kita itu ya pengalaman itu sendiri gitu kan. Ilmu yang kita dapat itu ya itulah guru kita gitu, yang selalu membimbing jalan langkah. Bahkan kalau dikatakan pengalaman itu bisa kita dari pertama lahir brojol, terus bisa tengkurap, merangkak, jalan, bicara, dan lain-lain. Itu kan contohnya. Dari situ kita bisa mempraktekkan nanti di saat kita punya anak, kita harus melakukan seperti apa, kan begitu. Begitu juga sama dengan kehidupan gitu kan. Kalau kita lagi melakukan usaha, ya contohnya usaha apa saja gitu kan, itu kan semuanya proses. Dan pengalaman itu adalah ilmu, pengalaman itu adalah guru. Dan kalau kita terus mau belajar dari pengalaman itu, ya insya Allah lah kita itu akan semakin peka, akan semakin, nggak mesti harus pintar ya, tapi alangkah lebih bagusnya apapun itu urusannya, kita kembali lagi ke Sang Pemilik Maha Hidup itu tadi. Berserah diri bukan berarti kita pasrah. Berserah diri bukan kita menyerah. Tidak, secara lahir kita masih tetap berusaha. Cuma langkah kita, gerakan kita, usaha kita itu semuanya ada yang menggerakkan energi-energi tadi yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi kita itu nggak kosong, nggak melompong. Pada akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang wah. Di situ kita nggak sadarnya dalam arti kok bisa ya seperti ini gitu kan. Karena memang ya kepasrahan kita itu tadi. Jadi langkah, gerakan, usaha, semuanya itu sudah ada yang menggerakkan itu energi tadi. Kita tidak pernah memikirkan, cuma tinggal menjalani saja. Tidak harus memikirkan nanti gimana, besok gimana. Tinggal menjalani saja. Ngikutin arus energi yang memang ya zat Sang Maha Hidup itu sendiri yang memberi gitu. Jadi insya Allah kalau dengan begitu kita itu punya signal, kalau bahasa ininya kan, punya jaringan itu power kuat. Jadi instingnya bahasa ini itu selalu tepat, nggak pernah meleset. Karena sebelum melangkah dia selalu berdiskusi dengan zat Sang Maha Hidup itu sendiri. Dan zat Maha Hidup itu sendiri yang menggerakkan langkah-langkah kita. Semoga
motivasi di hari ini atau pagi ini itu bisa bermanfaat buat semuanya ya guys. Ya intinya sih nomor satu itu kita belajarlah dari hidup, kita belajarlah dari alam, kita belajarlah dari pengalaman. Karena dari hidup saja itu sudah banyak ilmunya guys. Contohnya nafas kita itu, hidup kita bisa bersuara, ya kan? Bisa melangkah, bisa berjalan. Itu di dalam diri kita saja sebelum ke yang lain-lain ya. Itu banyak ilmunya. Di dalam nafas pasti ada sesuatu yang memang Tuhan kasih ilmu yang harus kita cari. Di dalam nafas itu ada apa. Terus ya nggak semua manusia ya, ada semua manusia yang ada sih sebagian yang memang kalau untuk masalah hidup udah otomatis itu berurusan dengan nafas. Terus lagi kan katanya kalau manusia itu diciptakan dari 4 unsur tubuh yang berhubungan dengan tubuh. Ya, itu lahir dan batin. Nah, 4 unsur ini makanya itu di situ kan ada apa namanya? Kalau dikatakan itu kenapa manusia itu tidak bisa hidup, ya kan? Kalau tidak ada nafas, udara, dan juga sumber-sumber yang poin yang paling penting itu dalam kehidupan itu kan air gitu kan. Begitu juga dengan cahaya. Terus bumi yang kita injak itu berupa sumber-sumber makanannya, sumber-sumber alamnya yang memang dikonsumsi untuk lahiriah. Nah, nafas, udara itu kan untuk kelangsungan hidup kita yang berhubungan di bagian-bagian dalam. Terus cahaya. Makanya di sini kan manusia itu hanya bisa menggunakan akalnya, membandingkan, membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan kembali lagi ya teruslah belajar, karena di alam diri itu banyak pelajaran-pelajaran yang memang perlu kita pelajari. Kembali lagi untuk diri kita sendiri, janganlah untuk orang lain dulu. Kalau memang kita belum mampu ya untuk diri kita aja sendiri, supaya bahagia itu sebenarnya simpel. Bahagia itu kalau kita sudah menemukan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Walaupun kita tidak punya uang banyak, bukan orang kaya, ya sederhana hidup tetapi nyaman, tenang, damai dan bahagia. Itu sebenarnya bahagia itu kan sederhana, tidak harus yang wah. Karena yang wah itu bukan bahagia, itu hanya untuk kesenangan saja gitu kan. Kita bisa beli ini, beli itu, bisa shopping, bisa belanja, itu kan sebenarnya bukan kebahagiaan, hanya kesenangan sesaat. Di saat kita melakukan itu ya cuma senang doang, tapi setelah tidak ada itu semua, apa kalian merasa senang? Kan tidak. Tapi kalau bahagia itu kita tidak memiliki itu semua juga sudah tenang, nyaman, damai, dan itu yang dinamakan bahagia. Tidurnya nyenyak, makan enak, pikiran juga nggak punya yang gimana-gimana, santai. Hidup itu penuh dengan santai, menikmatinya dengan rileks, indah, damai guys. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya. Semoga kita dipertemukan lagi di motivasi-motivasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.